people buy product to join a brand. Oke. Jadi orang tuh membeli produk karena mau ikut brandnya. Jadi orang beli ini tumbler nih, tapi yang dia lihat kasih solusinya. Kalau saya kemana-mana bawa tumbler, saya dianggap orang komunitas kasih solusi. Ah, iya lagi. Kita kasih solusi. Halo Pak Bi, ya ampun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seneng banget ya kau datang lagi. Jaket merah ya? Merah dong. Wah, saya pikir Anda TNI, Pak. Hijau. Hijau. Hijau, merah. Inilah bagian dari gerakan bangun brand. Warna-warninya brand. Ya, betul. Sebenarnya gini, sesuai dengan judul ya, tentang stigma mengenai workshop Pak Bi. Ya. Ya kan, jadi kan kita tahu lah kalau Pak Bi itu kita belajar banyak sama Pak Bi itu kan workshopnya eksklusif bisa dibilang. Bagaimana cara brand nempel di benaknya konsumen, bagaimana gaya orang marketing melihat pasar, bagaimana gaya orang branding lihat pasar. Ini kan perdebatannya masih sampai sekarang, Pak Bi. Iya, betul. Ya kan, orang marketing bilang, brand begini. Begitupun mungkin sebaliknya. Belum lagi ada satu golongan yang namanya orang selling. Wah, macam-macam nih. Nah, cuma kalau kita ngomongin workshop berangkat dari permasalahan dan stigma negatif yang ada, Pak Bi. Orang menganggap tuh workshop tuh kan jual ludah. Iya. Ada yang bilang, lah teori. Kapan prakteknya? Tiba-tiba ada yang jual buku misalnya. Maaf Pak Bi, lihat Pak Bi. Nah ini kitab saya nih. Termasuk banyak orang-orang, salah satunya Dimas yang saya omel-omelin dengan gaya saya membawa kapal kasih solusi ini. Misalnya tiba-tiba, kok ke situ sih arahnya, kok ke sini sih, kok kontennya begini sih, saya jagain positioningnya dan seterusnya gitu ya. Nah termasuk dengan era ini Pak Bi. Buku, Pak Bi punya buku. Kalau saya bilang sih kitab branding nih, karena petunjuk saya nih di ilmu perdunia branding. Tapi ada yang bilang juga, ujung-ujungnya jualan buku. Gimana nih Pak Bi stigma tentang workshop ini Pak Bi? Nanti kita bahas juga ini ya. Iya. Kalau orang nggak beli buku saya, yang rugi bukan saya, yang rugi yang nggak beli. Wah, iya. Mengapa? Sekaligus menjawab tadi workshop ya. Ya. Jadi saya bikin workshop itu yang saya ajarkan bukan teori, bukan sekedar teori. Karena teori itu bisa dapat lewat ChatGPT, lewat Google bisa dapat. Iya. Ngapain ikut workshop mahal-mahal kan? Nah, mengapa workshop saya itu beda? Karena betul bahwa saya belajar teori dulu tahun 78 belajar teori. Tapi setelah itu dipraktekkan. Teori itu dipraktekkan dan ternyata dalam prakteknya teori itu nggak sepenuhnya betul, nggak sepenuhnya diperlukan. Karena lahir teori baru yang disebut tacit knowledge. Tacit knowledge. Ya, coba di Google. Buka Dim, sambil buka Dim. Itu tacit knowledge itu adalah ilmu yang sudah dipraktekkan terbukti berhasil. Spellingnya gimana Pak Bi? Tacit biasa. Tacit bisa kan? Oke. Tacit knowledge adalah jenis pengetahuan yang sulit untuk dibahasakan karena memiliki kualitas personal yang merupakan gabungan antara pengetahuan kognitif dan teknis individu. Oh, ini berarti ada balutan retorika juga nggak? Betul. Agar orang mudah cerna ya? Betul. Jadi, ya tentunya kalau bicara kualitas, tidak semua orang punya kualitas yang sama. Oke. Jadi ketika menerima teori, itu penterjemahannya sudah beda. Ya. Apalagi ketika dipraktekkan. Oke. Begitu dipraktekkan, ternyata ada perbedaan-perbedaan. Contohnya gimana bedanya? Contohnya gini, teorinya mengatakan bahwa marketing itu menjual produk. Oke. Tapi sebetulnya mereka membeli brand. Hah? Coba slide-nya. Coba buka. Waduh, disiapin slide-nya nih ya. Sekalian aja bocoran tipis-tipis apa isi workshop Pak Bi yang insya Allah minggu depan teman-teman. Catat. Minggu depan ini udah benar-benar dilaksanakan. Jadi kalau Anda masih mikir-mikir terserah. Tapi kalau Anda mau pengen tahu nih tipis-tipis apa sih isi workshop Pak Bi dan slide-nya ngapain aja. Tuh. Dan bahkan sebenarnya saya juga mau nanya sih Pak Bi. Kenapa ada foto saya di sini Pak? Dan saya ngapain? Diundang sama Pak Bi kadang gini nih. Aduh, dilematis lagi nih. Ngambil kesempatan. Bagus. Kapan lagi kita penuhin CV? Nggak diambil, sayang. Tapi pas mau diambil,
Saya ngomong apaan, Pak? Ngajar apaan di sono, Pak? Ya, nanti ada di slide ya. Workshop bisa bikin brand. Aduh, takut nih minggu depan nih. Di Kempinski, guys. Hotel Coba, Indonesia. Next slide. Next slide, coba. Ayo, gimana, Pak? Kita mulai, Pak. Nah, people buy brand, not product. Oke. Orang itu membeli brand, bukan membeli produk. Karena produk boleh sama. Hah? Tapi brand maknanya bisa beda. Tapi kan ujung-ujungnya dia kan konsumsi produknya. Ya betul. Coba slide kedua. Oke. Ya, nah ini. People buy product to join a brand. Oke. Jadi orang tuh membeli produk karena mau ikut brandnya. Jadi orang beli ini tumbler nih, tumbler ya? Iya, tumbler. Tumbler. Ini misalnya itu produk tumbler. Oke, tumbler boleh. Tapi yang dia lihat kasih solusinya. Kalau saya kemana-mana bawa tumbler, saya dianggap orang komunitas kasih solusi. Iya lagi. Jadi pakai jaket bisa bikin brand. Iya dong. Sebetulnya fisiknya jaket. Iya, jaket produknya. Tapi join the brand. Oh, dan ini nanti kemana-mana efeknya ya? Iya. Bisa betul. naikin value diri. Iya. Bisa naikin nilai. Kayak saya podcast dengan Derry dikasih solusi. Iya. Produknya podcast. Tapi saya menjadi bagian dari kasih solusi. Ketika orang-orang tahu saya ngundang Pak Bi di hadapan klien, sponsorship dan lain sebagainya, mereka mengakui bahwa Pak Bi pun join dikasih solusi ya. Betul. Oke. Betul. Wow. Jadi brand itu arahnya ke sana, bukan cuman identitas saja. Apalagi logo. Apalagi logo. Logo itu cuman yang nempel di tumbler ini logo namanya. Tapi kan logo itu juga mengandung makna nggak? Kan mengandung nilai juga gara-gara logonya nempel. Kalau sebuah logo mengandung sebuah makna, maka dia pantas disebut brand. Oke. Sebuah merek, kalau mencerminkan maknanya, dia pantas disebut brand. Misalnya mereknya Counterpin. Itu maknanya call to action-nya apa, value-nya apa. Iya. Ya, value-nya pin, counternya CTA-nya Counterpin. Call to action-nya. Call to action-nya. Oke. Nah itu memenuhi syarat untuk dibilang brand. Karena ada value-nya, ada call to action-nya. Call to action-nya. Value-nya solusi. Tapi dia akan di situ aja tuh. Iya. Kalau sebelum merasa orang-orang begitu baca tuh nggak terpanggil, tapi ketika cara manggilnya mau nggak solusi, sini gue kasih. Makanya butuh kata kasih di depannya. Betul. Sehingga itu orang terpanggil. Call to action. Oke. Kasih, siapa sih yang nggak mau dikasih? Iya. Oh itu ya. Tapi berat menyandang nama itu. Kenapa, Pak? Ya harus pintar, Derry. Kan saya cuma nanya-nanya aja ya, berarti narasumbernya harus pintar, tolong lah bantu saya, makanya saya ngundang beliau. Oh, jadi bedanya tuh di situ mengenai per workshopan dan lain sebagainya juga ya. Kasih solusi itu tergantung siapa yang nonton. Kalau yang nonton kelas atas, solusinya ekspor. Kalau yang UKM kelas bawah, solusinya adalah bagaimana menjual produknya. Itu harus tahu caranya. Berarti kalau saya coba senggol-senggol di masa pemilu, meskipun kemarin udah lewat ya, nggak tahu lantar ada putaran kedua apa enggak. Artinya ada yang mainnya di kaum intelektual misalnya, di ranah atas tuh. Ya kan kita lihat lah ya, mungkin 01 dengan gaya intelektualnya, 02 dengan gaya konglomeratnya, 03 mungkin saya kurang tahu tuh 03 gimana tuh. Ya gitulah. Nggak jelas. Saya nggak perhatiin. Ya, saya juga nggak tahu ya. Nah, akhirnya ketika main ke bawah mungkin 01 dengan aminnya dengan desaknya kan bisa diskusi dua arahnya kan rakyat banget tuh. Iya. 02 dengan kalau rakyat banget itu nggak berani nanya. Nggak berani nanya. Kalau yang desak itu masih kelas menengah. Oh gitu. Iya. Lah rakyat yang bawah tuh ngedumel. Dengerin aja. Ngaminin aja. Oh. Lah harusnya waktu di 7 hari terakhir harusnya pakai doa bersama seluruh Indonesia ya. Iya betul. Oke.
Oke. Nah, perbedaan antara marketing, balik lagi marketing sama branding. Kita kan tadi bahas mengenai segmentasi pasar ya. Targetnya gaya orang marketing gimana caranya mengakuisisi market, gimana cara orang branding juga mengakuisisi market. Artinya nanti semuanya akan ada di podcast deh tuh, workshopnya Pak Bi. Iya, betul. Insya Allah. Nah, makanya ini slide-nya nih coba ya. Tenang teman-teman ya. Kayaknya kalau Anda nonton Kasih Solusi dan urusannya juga saya sebagai murid beliau, banyak diuntunginnya. Salah satunya apa? Sebelum beli ikutan workshopnya Pak Bi, bisa saya duluan yang bantu bocor-bocorin buat lu pada biar tahu kisi-kisinya. Enak gak? Itu makanya ini kita bongkar slide-nya nih Pak Bi ya. Ya teman-teman ya, perhatiin ya. Ya, oke. Slide kedua. Next, coba ya. Ini bocorannya nih, workshop bisa bikin brand nih. Oh ada ini. Mantap. Jadi di sini tertulis sudut pandang pasar. Jadi bagaimana orang marketing melihat pasar. Jadi orang marketing itu melihat target market. Itu adalah jumlah orang. Jumlah orang ya. Karena yang dicari leads ya? Ya. Jumlah orang yang memiliki kebutuhan yang sama, keinginan yang sama, dan memiliki kemampuan membeli yang sama. Oke. Itu kriterianya. Ya. Jadi kalau jumlahnya nggak cukup, dia nggak jualan. Dia nggak akan pakai marketing. Jadi marketing itu harus mengumpulkan sejumlah orang yang punya kemampuan yang sama, kebutuhan yang sama, dan juga keinginan yang sama. Kita pakai contoh kasus Pak Bi. Misalnya contohnya apa? Hampir semua marketing. Jualan apa deh misalnya? Jualan Cleo misalnya. Air minum. Oke. Dia melihat potensi jumlah orangnya itu ada di mana. Karena dia sadar bahwa dia hanya pemain belakangan. Kok belakangan? Karena duluan Aqua. Oh ya. Aqua menjajah provinsi mana aja. Iya. Distribusinya kemana aja. Sudah gitu masih ada peluang nggak sih itu? Pasti kecil. Sehingga dia cari provinsi yang belum ada yang dijajah oleh Aqua. Dia lihat Le Minerale. Jadi adoption kategorinya itu sudah makin ke belakang. Lead majority namanya. Jadi yang minum Cleo itu orang-orang lead majority. Lead majority itu adalah setelah orang-orang begitu tahu ada FOMO, ada apa ya, pasca-pasca, ada minuman baru. Setelah itu ya berarti ya? Banding-bandingin tuh lead majority ya? Ya, nah itu dihitung lagi provinsinya. Persis seperti Capres. Maksudnya? Capres itu ngitung di Indonesia itu ada berapa provinsi? Ya. Ada 38 provinsi. Ya. Nah, kalau sudah menang di 20 provinsi, maka dia bisa ngeklaim dia menang. Meskipun quick count? Meskipun quick count. Oh ya? Itu mempengaruhi persepsi orang jadinya. Oh, oke. Tapi kalau kenyataannya real count-nya lebih tinggi dibanding quick count-nya, misalnya yang tadinya sempat dikalahkan katanya? Iya, ya 2 putaran. Terus tiba-tiba dia udah deklarasi, udah pidato kemenangan? Ya batal. Terus ngapain deklarasi? Buat giring persepsi? Iya, betul. Wow. Kan istilahnya sudah ngeludah kan nggak bisa dicabut ludahnya. Oh iya. Tujuannya begitu giring persepsi, merasa jadinya takutnya misalnya playing victim atau dicurangi apa segala macam, rusuh. Sebetulnya dengan peristiwa deklarasi itu seolah-olah ngajak rakyat lupakan pemilu. Sekarang udah selesai, padahal masih 5 hari. 5 minggu. Masih 5 minggu untuk menuju ke real count KPU ya? Iya. Iya lagi. Nanti pas 5 minggu kemudian udah adem. Lah kalau real count-nya beda, kalau ternyata yang menang itu adalah yang bukan dideklarasikan. Ya rame lagi. Sekarang kan lagi tinggi hype-nya. 5 minggu kemudian ya turun. Apalagi sudah ada yang deklarasi. Iya udah punchline di situ tuh. Sehingga tenang kembali ke kehidupan semula. Iya benar. Bintang Emon pun pakai posting begitu soalnya semalam saya lihat tuh stand up komedian. Udah tenang, udah
siapa ketahuan pemenangnya, selamat 0 sekian, ini apa segala macam, thank you udah begini, yuk kita balik kerja lagi, yuk kerja lagi, udah ngomong begitu tuh. Iya. Termasuk yang meredam suasana, mendinginkan suasana. Oke, kembali ke laptop ya. Jadi nggak bisa bahas begituan nih, seru. Tapi masih nyambung tentang marketing ya. Jadi ini bukan bahas politik teman-teman ya. Ini nyambung bahas nih. Marketing ya. Oke, nyambung. Tadi yang dibahas masalah mengambil jumlah orang untuk pada nyoblos, ngambil suara kan. Karena jangan lupa bahwa kita harus sadar kita mengeluarkan produk itu adoption kategorinya di mana. Karena yang pertama itu cuma 2,5%, tapi penuh. Karena memang cari yang baru. Nah, yang kedua adoption kategorinya adalah the opinion leader. Itu early adopter itu 13,5%. Pak Bi, mohon maaf dipotong Pak Bi. Mohon maaf nih, saya bantu Anda nih, justru saya potong nih. Boleh Pak, soalnya beberapa ada yang bilang Pak Bi pinter banget sampai saya butuh ditelaah satu persatu katanya. Market saya. Ya, ini jangan bilang gua main asal potong-potong, tapi ini buat kebaikan lu pada nih. Adoption kategori itu insya Allah kalau saya tahu, karena saya pernah ikutan workshop Pak Bi, dan di workshop kan dibedah. Saya tahu kalau Pak Bi di sini pasti kan terpaut oleh waktu kan, 1 jam kita diskusi. Makanya Pak Bi ringkas-ringkas. Tapi untuk kali ini mohon Pak Bi boleh dibantu untuk terjemahkan adoption kategori itu maksudnya saya gimana? Misalnya jualan buku. Pertama yang saya tanya, pernah ada nggak yang bikin buku yang sama? Kalau pernah ada, berarti yang pertama di innovator itu sudah ambil. Karena FOMO itu? Bukan, karena adoption kategorinya. Adoption kategorinya. Jadi yang pertama karena memang ini belum pernah ada, saya ambil duluan deh. Ambil duluan, karena dia memang modalnya mencari. Gitu. Nah, sudah gitu, kalau dia nggak sanggup masuk ke ini yang kedua, step kedua, yaitu early adopter, dia akan cuman kebagian 2,5%. Karena? Iya, karena yang 2,5% cuman diambil oleh yang duluan, kita kebagian belakangannya. Contohnya misalnya Aqua, tadi ya. Aqua udah ngambil early adopter. Orang yang mencari air putih mineral itu ambil Aqua. Nah, sisanya dihitung. Diambil berapa? Oh, ngambilnya sudah sampai 50%. Artinya dia sudah masuk ke early adopter itu, kemudian sudah masuk ke early majority. Karena ada tingkatnya, ada 3. Itu saya ajarkan di workshop saya. Oh iya. Itu lebih tinggi tuh dibanding yang cuma 2,5% di awal ya. Jadi yang pertama bilang, saya beli karena baru. Itu cuma 2,5% yang tertarik. Terus yang kedua, saya beli karena dia bilang baru. Oh, lebih kuat yang itu. Nah, jadi the opinion leader atau the adopter itu begitu mentalnya. Nah, the early adopter ini mempengaruhi the early majority yang 34% mainstream. Yang 34% itu membeli karena early adopter bilang oke. Paham, saya paham. Jadi kalau ada kafe baru buka, pasti rame. Tapi cuma 2,5% yang memang mencari kafe. Iya, kecil tuh angkanya. Kecil. Kalau kafe itu tidak berhasil mengambil yang 13,5%, maka dia akan tetap kecil. Tutup malahan. Makanya butuh key opinion leader atau endorse. Segala macam itu dari early adopter itu. Wah, Raffi Ahmad makan di situ tuh. Gitu kan. Nah, terus kemudian yang melihat Raffi Ahmad itu early adopter, dia adopsi. Dia beli. Karena nggak mungkin diracun tuh Raffi aja di situ, karena terpercaya Raffi aja pemilih gitu ya. Nah, setelah itu ada early majority kan, ada late majority. Late majority itu kelompok yang suka banding-bandingin. Kelompok mendang-mending. Oke, contohnya? Ya, daripada itu mahal, mending inilah. Iya. Nah, itu perlu influencer di situ. Untuk mengaruhi dia. Nah, yang cilaka itu tinggal 16% laggards. Laggards, oke. Itu dia nggak beli kalau nggak kepepet.
Misalnya pakai handphone atau pakai smartphone kecemplung WC. Beli lagi tuh. Beli lagi baru. Gitu. Padahal dia punya tuh iPhone 6. Iya. Sekarang udah iPhone berapa ya? 15. Iya. Jadi dia akhirnya beli iPhone 15 karena iPhone 6-nya udah nggak bekerja. Kepepet kan. Tapi kalau ngandelin begituan capek banget jualan begitu ya Pak? Oh iya emang. Dan bukannya tidak mungkin, saya pernah ngalamin bahwa jual produk itu kebagian yang laggards. Kebagian cuma 20% dari pasar. Karena yang 80% sudah dikuasai oleh pesaing. Bagaimana yang 20% laggards ini bisa ngambil ke depan? Itu ada caranya. Dan itu tacit knowledge. Dalam teori nggak ada. Bisa tuh, meskipun dia udah malas-malasan di ujung-ujung beli karena kepepet, handphone kecemplung, ditarik, semuanya bisa. 16% laggards itu dia membutuhkan insentif, bukan diskon ya. Kalau diskon itu menciptakan traffic dengan diskon. Itu. Iya. Kalau insentif adalah membeli sejumlah barang, dapat insentif 1 free misalnya gitu. Oh, jadi kena upselling ya? Ya, upsellingnya kena. Jadi kalau lo beli kopi ini plus roti plus ini, varian yang ini, bonus sekian. Ya, betul. Cuci mobil sampai 10 kali, ya. Bonus 1. Beli 1 dapat 2 juga di situ. Oh, oke. Gitu. Jadi kita paham betul pasarnya ini ada di mana. Jangan, wah, sok yakin pasarnya masih perawan padahal udah penuh. Contohnya waktu Dery bikin podcast, kan sudah tahu bahwa sudah ada duluan Deddy Corbuzier, sudah ada duluan siapa, Denny Sumargo gitu ya. Nah itu menguasai berapa persen dari adoption kategorinya. Nah kalau kita sudah tahu berapa persen, maka pendekatannya Dery harus sesuai. Kalau salah pendekatan, ya nggak dimakan. Salah satu pendekatan itu adalah pakai marketing apa pakai branding yang paling relevan? Marketing atau branding sama aja. Sama aja. Kalau ada pesan kategori itu nggak masalah. Oke. Cuma harus tahu kalau mengundang innovator caranya gimana, mengundang early adopter caranya gimana, mengundang early majority caranya gimana. Kontennya gimana gitu. Semuanya dijelasin di workshopnya Pak Abi, workshop bikin ya, brand. Ini jarang diketahui teman-teman. Iya. Ya, saya ngalamin. Iya. Ya, dan selalu seperti itu hitungannya. Kenapa Pak Abi? Karena taunya tuh gara-gara selama 50 tahun ini hanya ngalamin aja karena pengalaman atau juga mempraktekannya. Nah, ini Der. Orang mengatakan saya punya pengalaman 50 tahun. Iya. Tapi saya nggak cuma mengalami aja. Kalau mengalami kan bisa diam aja tapi ngalamin. Bedanya apa pengalaman sama menjalankan? Bedanya di mana? Praktek, dipraktekkan. Jadi dia sibuk mengerjakan itu perjalanan. Kalau pengalaman itu dia nonton orang kerja. Gitu. Sampai segini aja ada kaidah brandingnya juga ya? Iya. Makanya Pak Abi bilangnya praktisi 50 tahun. Betul. Artinya perjalanan 50 tahun. Iya. Nggak cuma pengalaman 50 tahun. Oke. Coba dari ketemu klien, kita tampung problemnya, terus keluarkan strateginya, terus keluarkan idenya, terus keluarkan copywritingnya, terus keluarkan storyboardingnya, terus keluarkan storyboardnya, keluarkan productionnya, sampai editingnya, sampai ke media. Ini untuk brand communication ya. Belum lagi brand itu ada 3 wilayah loh. Brand communication, brand action, dan brand activation. Lah itu beda-beda? Beda. Lah saya pikir activation sama action sama? Enggak. Brand action itu realisasi dari janjinya yang ada di tagline. Itu brand actionnya apa? Misalnya McD 1 menit, terus actionnya 10 menit, laku nggak? Yang jam pasir tuh ya. Betul. Pak Abi bikin McD itu ya, ketika McD 1 menit kita lomba deh. Cepetan-cepetan kasirnya atau konsumennya dibalik jam pasir 1 menit doang. Kalau itu terbukti, nah ini dibikin activation-nya. Dalam bentuk
dalam bentuk bisa juga launching, bisa juga sponsorship, bisa juga pameran. Diaktifkan kembali. Yang hampir lupa dibuat ingat. Oke. Kompleks banget ya. Itulah marketing. Jadi ingat ya, jumlah orang ya yang memiliki kebutuhan yang sama. Ya. Tentang air minum apa segala macam. Sekarang kita lihat bagaimana orang branding melihat pasar. Ini nih. Orang branding melihat pasar itu, yang dilihat ada jumlah merek yang ada dalam kepala calon pembeli. Oke, kita contohin lagi nih, menarik nih. Sekarang jumlah merek ya. Ya, merek ya, bukan jumlah orang ya. Beda nih, orang. Marketing jumlah orang branding jumlah merek. Ya. Oke. Sekarang di dalam ingatannya diri, itu ada berapa merek mie instan? Indomie, mie sedap, Sarimi, Lemonilo. Udah. Kalau menurut Evoxet, itu setiap manusia dikasih peluang untuk mengingat 7 merek. 7 merek. Saya tadi 4 ya. Indomie, sedap, mie sedap, Sarimi, Lemonilo. Apalagi sih? Supermi, bukan udah? Belum ya, Supermi. Nah, yang 3 disebut pertama itu top of mind. Oh iya, Indomie, mie sedap, Sarimi itulah, Lemonilo itulah. Top of mind. Top of mind. Dan semua brand itu berebut untuk masuk ke top of mind. Wah berat, mau lawan Indomie bos. Nih kita lagi ngobrolin brand, nggak ada sangkut pautan tentang ditunggangi sponsor-sponsor ya. Ya. Silakan cek, nggak ada. Emang kita bedahnya bener-bener pure edukasi di sini. Perjalanan. Bentar, Indomie kan aneh yang bikin ya? Iya Pak ya? Iya. Indomie seleraku tagline-nya. Makanya langsung saya sebut pertama ya, baru enggak saya. Lah kenapa pertama Indomie ya? Mie instan Indomie. Lah iya. Top of mind. Top of mind. Wow. Kalau gantinya kopi? Kopiko. Top of mind. Top of mind. Iya juga ya. Bahkan bukan Starbucks yang disebut ya. Wah ngeri, padahal dua-duanya sama-sama ngopi itu ya. Tapi ada gantinya ngopi. Dahsyat. Yuk lanjut. Ya lanjut lagi. Itu. Nah, sekarang kalau dibedah dari branding itu sendiri Pak, tadi kan marketing Bapak udah bedah, ya kan, jumlah orang, apa segala macam, berapa banyaknya, leads yang dikumpulkan. Berarti kan kalau saya coba simpulkan ada canvassing di situ, ada flyering, buka pameran di mall, kan yang penting tebar benih sebanyak-banyaknya, karena jumlah orang yang disasar. Karena berapa leadsnya kamu ikutan pameran, kata bos apartemen. Berapa kamu ikutan pameran, kata bosnya Honda dan lain sebagainya. Ya udah, nih Pak balik Pak, ini ada database sekian. Itu marketing tuh. Iya betul. Kalau branding merek top of mind. Gimana cara masukin merek kita ke dalamnya benaknya konsumen sehingga menjadi top of mind? Katakanlah UKM nih ya, bikin steak. Oke. Itu pemain steak di Indonesia tuh banyak. Jadi UKM kalau bikin steak itu pasti kebagian laggards, pasti. Oke. Nah, bagaimana caranya yang 16% itu mendesak ke depan? Yaitu dengan ingatan tadi. Masuk ke dalam Evoxet. Menjadi top of mind. Nah, kalau udah menjadi top of mind, dia dicari. Maka masuklah ke depan dia. Jadi sebagai brand dia mendesak ke depan. Bukan karena jumlah orang, tapi karena diingat oleh orang. Wah. Iya. Jadi orang marketing dan branding itu duduk bareng, harusnya ya. Bukan branding dicaplok ke marketing. Siapa yang ngajarin itu? Iya. Nah, tapi sampai sekarang banyak yang nggak tahu bahwa brand itu ada di benak konsumen. Sehingga waktu tahun 92, saya bilang sama bosnya Kalbi Pharma, harusnya di samping CEO harus ada CBO. Chief Brand Officer. Yang ngurusin, kan punya banyak merek dia. Nah, bagaimana ikatan emosinya dengan konsumennya? Itu beda dengan marketing. Kan ada brand manager. Biasanya pakai itu aja. Bukan. Brand manager itu biasanya cuma megang 1-2 merek aja. Tapi tetap berpikirnya jumlah orang. Iya lagi. Iya. Saya pernah beberapa
adalah grup besar lah. Iya. Mie instan juga, tapi bukan grupnya Indomie ya. Adalah satu lagi yang ada sayapnya. Ya, mindsetnya begitu sih. Iya. Kalau pas saya pikir-pikir saya pernah sampai kerja sekarang gitu, dari tahun 80-an. Saya sudah ingetin baik Bintang 7, Kalbe Farma, Indofood, saya ingetin semuanya bahwa Anda butuh CBO. Ingat bahwa akhirnya kalau perusahaannya mau dijual, itu bukan hanya business valuation aja yang dihitung, juga termasuk brand valuation. Nah, brand valuation ini nilainya 10 kali bos dari business communication. Sebentar. Ini kita tajamin lagi Pak di sini Pak. Ya. Bisnis valuasi sama brand valuasi. Ya. Bisnis valuasi dihitung mungkin dari omset, dari EBITDA positif, dari profitability dan seterusnya itu dihitung. Betul. Ketemulah valuasi sekian, ya kan, berapa miliar gitu. Belum selesai. Belum selesai itu kelanjutannya ada di brand valuasi. Betul. Brand valuasinya di mana? Brand valuation adalah seberapa kuat merek kita mempengaruhi konsumen. Oh iya, makin naik tuh ya, valuasinya ya. Dan pengalamannya Pak Budi nih ya, bukan saya. Dia itu 5 tahun brand valuation-nya harus 5 kali bisnisnya. Jadi kalau bisnis kasih solusi ini harganya 5M gitu, maka brandnya kasih solusi doang itu 10 kali. Uduh. Paling tidak 5 sampai 10 kali. Contohnya, pada waktu Sampurna dibeli sama Philip Morris, itu 19 kali. Wah, dahsyat. Artinya 19 tahun brand ini menjamin akan memasukkan bisnisnya sama. Wow. Itu jaminan. Kayak intangible asset dong Pak. Betul. Intangible asset. Karena nggak nampak tapi nampak gitu loh. Kayak orang sakit perut. Dokter bingung. Ini kan realita subjektif. Kenyataannya sakit perut. Tapi dokter bilang nggak ada. Karena dia harus periksa indikator-indikatornya. Iya. Gitu. Brand di situ nilainya. Iya. Nah, Pak Budi itu waktu dia menjual Sari Husada, itu nilai brandnya, nilai bisnisnya naik 2 kali. Tapi nilai brandnya naik 6 kali. Nah ini yang suka dilupakan nih sama teman-teman UKM nih. Dia pikir kasih susu nggak ada harganya. Ada. Bukan cuman bisnisnya doang. Pak Abi baru ngomong sekarang. Tau gitu pas Dedi mau nginvest saya tinggiin lagi. Tau gitu Deddy Kobuzer waktu itu, Om Ded ulang lagi yuk mau nggak? Iya tuh ya, ada nilainya tuh. Dia ngitungin dari bisnis valuasi aja. Kita profitnya sekian, alhamdulillah bukunya hijau tuh. Pinter dia. Oh gitu. Karena nggak perlu bayar brandnya. Om Ded kayaknya lebih cakep pulang. Oh, di situ ya. Lanjut coba. Ih, penasaran nih. Ini materi-materi nanti akan ada di workshop bisnis workshop bisa bikin brand loh, teman-teman. Betul. Tenang, saya bongkar semua lama-lama jadi gratis nih. Lanjut. Oke. Next ya. Nah, marketing itu pekerjaannya cuman menawarkan dan transaksi. Menawarkan itu menyesuaikan dengan keinginan, menyesuaikan dengan kebutuhan, terus operasinya gimana, sampai terjadi transaksi. Setelah terjadi transaksi, orang marketing berpikir bahwa orang itu pasti beli lagi. Padahal belum tentu. Karena dia suka sama produknya. Karena ada proses lagi. Proses lagi adalah konsumsi, oke. Jadi habis ditawarin, transaksi bayar, transaksional, dikonsumsi, pengalaman, persepsi, baru brand. Oke. Kita bahas dari marketing dulu ya Pak ya. Perjalanannya adalah 4 berarti. Penawaran, transaksi, konsumsi, pengalaman. Emang berhenti dia begitu konsumsi kalau dia suka sama air minumnya sama le mineral kan dia kan repeat order lagi Pak? Iya. Nah ketika dia repeat order itu karena brandnya. Dia puas sama brandnya.
Oh, sebenarnya bukan berhenti di sini ya, bukan berhenti di konsumsi ya, tapi makanya dia munculin persepsi dulu ya. Betul. Oh, brand di situ letaknya. Nyampe di titik persepsi. Berarti triknya gini Pak, kalau tarik dari awal lagi, gimana caranya kita bangun brand? Nggak cuma sekedar dikonsumsi doang, berarti harus bikin persepsi sekuat-kuatnya. Kasih solusi persepsinya apa? Kalau dari value-nya, persepsinya memberi solusi, mengkasih solusi. Nah, itu adalah value dari brand Anda. Udah sampai atau belum? Taunya sampai apa enggaknya gimana? Ya, semakin banyak orang yang minta solusi sama Anda. Oh, oke. Views, komen, share, like gitu ya. Ya, kalau di sosial media begitulah. Ya. Oke, lanjut. Lanjut ya. Slide berikutnya. Nyampe persepsi. Nah paling gampang nih ya. Orang itu jangan mulai dari problem. Karena orang marketing biasanya problemnya apa, solusinya produk kita. Iya kan begitu memang. Pak Budi Isman bilang begitu. Ya. Tapi itu kalau problemnya apa, diselesaikan dengan produk kita, udah nggak beli lagi. Oh, karena masalahnya terselesaikan masalahnya. Betul. Lah iya. Oleh karena itu kalau saya, brand itu mulainya dari ritual. Ritual yang paling kuat adalah ritual harian. Jadi mulai bangun tidur, terus gosok gigi, ke toilet, bath, breakfast, travel, work gitu ya. Terus kemudian lunch time, coffee break, refreshment yang setiap hari dilakukan tanpa absen. Dari tadi pagi bangun pagi nggak? Bangun lah Pak. Kalau subuh kan. Kalau nggak bangun pagi, kita nggak ngobrol. Iya. Karena dilakukan tanpa absen. Kalau absen bangun pagi. Gimana tuh bangun pagi absen tuh berarti bangun tiba-tiba sore gitu. Iya. Bablas tuh ya. Nggak tiba-tiba nggak bangun lagi. Mati dong Pak. Iya. Nah, di sini Allah sudah memberikan peluang pemasaran. Maksudnya gimana? Yang jangan ditangkap. Waktu bangun pagi problemnya apa? Ya, bau mulut. Bau mulut, betul. Ngantuk. Sampai istri sendiri aja nggak mau disini. Iya. Mata sepet bau mulut. Nah, kenapa nggak jual pasta gigi? Pengharum mulut. Jadi begitu bangun semprot dulu sebelum gosok gigi supaya istri nggak terganggu. Oke. Itu kesempatan. Bisa bentuknya permen, bisa bentuknya semprotan, bisa bentuknya tetesan. Gitu. Tapi kan itu masalah Pak. Tadi kan Pak Bi bilang jangan berawal dari masalah, solusi. Nah kan bangun tidur bau mulut masalah. Masalah, tapi didahului dengan ritual. Oh, paham. Kalau nggak ada ritualnya masalahnya sama sekali. Iya ya, karena ya besoknya kan kalau ada ritual, besoknya bau mulut lagi. Gosokin, semprotin tiap hari. Semprotin. Oh, iya. Terus gosok gigi, ke toilet, kamar mandi, sabunnya pakai sabun Lux, shampoo-nya pakai Clear, terus odolnya, pasta giginya pakai Pepsodent. Ya udah diborong sama Unilever. Oh iya. Wah iya ya. Pinter juga Unilever ya. Tanpa Anda sadari, rumah kita tuh udah dijajah oleh macam-macam. Iya lagi. Ya, ruang tamu yang menjajah siapa? Ruang makan yang menjajah siapa? Ruang nonton TV yang menjajah siapa? Kamar mandi yang menjajah siapa? Dapur yang menjajah siapa? Masih ada peluang nggak kita masuk ke rumah Anda untuk masukin produk? Itu adoption kategori. Kalau udah penuh, nggak ada peluang. Biar kata diguyur pakai iklan, nggak ada peluang. Dan saya akan tolak produk yang tidak punya peluang untuk masuk ke rumah tangga orang. Wow. Itu dasar ini. Dahsyat.
Ritual ya. Artinya saya baru ngeh lagi Pak. Ada beberapa korporat atau pabrikasi multinational company atau mungkin lokal di kita. Tadi kan Anda nyebutnya Unilever kan? Yeah. Nah, coba deh cek deh. Rata-rata mereka mewakili tiap ruang tuh. Betul. Iya kan, misalnya Unilever, mayoritasnya kamar mandi banget. Iya kan? Atau misalnya dulu meja makan. Meja makan. Ada margarin tuh. Blue Band. Iya, tapi jual. Makanya sekarang saya bilang mayoritas ya, bukan fullnya. Terus Sariwangi. Menjajah mana Sariwangi? Oh iya. Oke. Dan ada juga yang selain kamar mandi ada yang dapur banget. Iya. Dapur itu gila-gilaan. Oh iya. Indofood dan The Gang tuh. Wah, dari mulai kecap, sambal habis itu saya pegang itu. Yeah. Rebutan tempat tuh. Ada margarin, ada minyak goreng, ada macam-macam. Nah itu saling rebutan di situ. Berarti ngincer ritual semua ya? Orang marketing sama orang selling cuma ngandelin diskon. Saya tahan-tahan nih. Kalau Anda yang ngomong mantep nih Pak. Kalau saya ngomong begini Pak diserang semuanya. Pernah saya bahas begitu tuh. Nah sekarang pertanyaannya, kalau udah tahu ritualnya seperti ini, ngapain teman-teman UKM usaha madu lah, usaha inilah, usaha itulah, yang belum tentu dikonsumsi tiap hari. Gila kepukul banget lagi. Iya kan? Iya, ngapain jauh-jauh ya? Iya, jauh-jauh lihat ritualnya aja. Pak Bi, ceritain dong pengalaman Pak Bi. Iya. Atau perjalanannya ketika waktu itu membangun Kopiko, karena tadi Pak Bi sempat menyinggung, saya mau bantu UMKM nih, yang belum pernah dengar kisah langsung, karena beliau pernah nyampaikan langsung ke saya terkait fenomenal kopi versus jahe. Okay. Ini asik nih, lihat nih teman-teman. Tadi kan Pak Bi sempat nyinggung mengenai ngapain bikin madu gitu ya. Meskipun nggak salah, tapi ya, lihat cek madu apakah ritual harian apa enggak nih? Betul. Coba aku tanya sama lu tiap hari minum madu nggak? Kapan terakhir minum madu? Simpel aja udah. Iya. Kayak saya, kapan terakhir minum madu? Ya kalau ada endorse. Betul. Sekalian gue minum. Gimana Pak Bi? Ini menarik, ceritanya bagus banget. Ini ada kode-kode udah disampaikan dari awal tuh sebenarnya. Jadi ritual harian itu ada kebiasaan orang ngopi. Ya. Dan itu dulu briefnya yang ditarget itu Kopiko itu ada Jabodetabek. Karena masih ada peluang di situ. Nah, tapi ritual ngopi itu nggak cuma di Jabodetabek. Ya iyalah. Di Malaysia ada, Singapura ada, Amerika ada, Eropa ada. Kebiasaan ngopi itu di seluruh dunia ada. Oh iya. Nah, coba deh buka ChatGPT. Apa sebaiknya tagline dari Kopiko kalau ChatGPT yang bikin? Coba aja. Coba. Buka Dim, ChatGPT Jim. Penasaran kan? Penasaran lagi. Ini serius kita buka dulu bentar ya Pak ya. Ini Pak Bi yang ngarahin nih. Ini berarti ada ilmu-ilmu nih. Perhatikan teman-teman tiap detik, tiap menitnya karena banyak selipan-selipan terselubung ilmu nih. Masya Allah nih beliau nih. Ini belum di workshop bisa bikin brand yang di minggu depan langsung nih. Saya nggak mau pulang teman-teman. Pokoknya ngebul aja. Ngebul. Sampai private-nya saya kejar tuh ke Citos. Sekarang tanya, apa sebaiknya tagline untuk Kopiko? Apa tagline dari permen Kopiko? Apaan nih Pak? Kopiko nikmati kelezatan asli dalam setiap gigitan. Nggak akan keluar gantinya kopi. Lah kok? Karena dia pikir dia kopi. Oh. Sehingga nikmatnya kopi itu penting. Tapi yang saya pikir adalah kalau nggak ada ngopi, kalau nggak ada kopi, ya cari gantinya kan. Wah cerdas. Sebentar teman-teman, ini orang-orang tertentu udah bisa langsung nangkep nih. Sederhana lagi, saya paham nih. Artinya DNA si kopinya itu sudah menjadi kebiasaan. Iya. Sehingga nggak perlu ada wujud nyata kopi di depan muka. Ini loh, nih gantinya ngopi nih. Iya. Keluarin kopi kau dari kantong. Wow. Sama seperti teh botol. Iya. Ketika pertama kali dia buka pakai payung, bawahnya pakai cool box. Memang tahu. Saya sarankan kepada Pak Cipto waktu itu saya bilang, coba Pak pasang payung, tarik cool box, taruh di kaki 5. Maka orang yang lalu lalang itu
pasti akan beli yang dingin. Apapun asal dingin. Iyalah, karena itu yang dimanfaatkan. Hubungan sama payung? Hubungan payungnya namanya teh botol. Iya, maksudnya hubungan sama payung apakah melindungi dari panas apa? Ya, station, jadi untuk transit, jadi beli. Station lagi. Di sini loh teh botol gitu. Nah, di situ baru yang namanya teh dingin itu laku. Tadinya nggak ada orang minum teh dingin. Orang minum teh itu nasgitel, panas lagi kental. Iya. Makanya waktu itu pas Sariwangi kan sempat iklannya juga tiap baca koran sambil baca sambil di pagi hari panas-panas diseduh gitu ya. Siapa sekarang baca koran? Dery baca koran ya? Enggak lagi. Ritual, kebiasaan, target behavior. Wah, keren. Itu pemikiran kuno. Zaman saya dulu baca koran. Zaman sekarang nggak ada yang baca koran. Iya. Nah, anak Gen Z nggak baca koran. Enggak lah, iyalah. Scrolling. Iya. Advertising pun juga dipikirin ya. Iya. Jangan sampai kita keluar dari target perilaku konsumen. Betul. Sehingga nggak mewakili nih persepsinya nih. Masa iya baca koran sambil ngopi lah, gue mau nge-scroll. Masa iya minum teh sambil baca koran lah, gue mau nge-scroll gitu pasti kan. Masukkan nih buat Sariwangi. Iya. Mahal nih, mahal. Waduh, Sariwangi grupnya siapa ya, Pak? Unilever ya? Masih? Masih. Ayo Dan, lanjut Dan. Ayo coba. Next. Menarik nih. Kembali ke slide. Ini kan nanti bakal ada di workshop apa ya? Ada. Ini baru tipis-tipis loh. Ini saya seleksi tadi. Mana yang dipahami. Tadi yang Pak Bi bilang di ruangan itu. Bentar. Saya otak-atik bentar itu ya. Oh, jadi 5 menit otak-atik. Diumpetin dulu slide pamungkasnya berarti. Kalau mau lengkap di situ gitu. Oke. Positioning, Pak. Ini cara cepat untuk belajar positioning. Oke. Macam-macam orang teorinya macam-macam ya. Ada yang dibikin workshop brand positioning gitu ya. Ada. Terus teori-teori segala macam yang ada di Google ada semua. Nah, ini teori saya. Perjalanan saya mengatakan bahwa kepala manusia itu seperti filing cabinet. Nah, berapa jumlah kategori dari filing itu orang ingat sampai puluhan, ratusan, ribuan. Coba contohnya restoran. Kategori restoran itu udah turunannya apa aja? Fast food. Terus bakar, terus kafe. Itu turunan semua dari restoran. Jadi kalau kita bicara soal kategori dan keturunannya, itu ribuan yang bisa kita ingat. Nah, menurut Allrise dan Jack Trout, positioning bukanlah apa yang Anda lakukan pada produk, tapi Anda lakukan pada benak konsumen. Oh, di dalam sini ya? Iya. Makanya Allrise kemana-mana bawa manekin kepala, patung kepala ya? Betul. Itu hubungannya dengan otak. Persepsi di otak ya? Kan ini gimmicknya begitu tuh Pak, Allrise. Selalu bawa gitu-gitu tuh. Saya lihat di YouTube. Oke. Ya, handphone lah, motor lah, mobil lah gitu ya? Ya itu memposisikan produk dalam benak konsumen. Jadi produk ini nggak didisplay, tapi ditaruh di kepala konsumen. Berupa brand. Terus gimana caranya? Biar kita keselip di dalam podcastnya, nyelip di dalam kepala manusia kan banyak. Lagi kita lihat. Next coba. Nah ini. Positioning produk yang berhasil adalah jika dalam persepsi konsumen, produk Anda lebih unggul daripada produk lain jenis. Dan di sini perlu perbedaan. Nggak cuma sekedar beda, tapi sekedar beda dan tidak diikuti lawan. Pesaing bisa apa? Ya jangan diikutin. Buatlah perbedaan yang pesaing nggak bisa ngikutin. Perbedaan yang dimaksud harus unik kah? Harus diferensiasi kah? Dimacem-macemin produknya? Harus unik. Makanya kalau restoran itu rasanya harus enak, satu. Yang kedua harus unik. Uniknya dari segi produknya? Apapun, dari asalnya, dari tempatnya, dari restorannya. Oke. Gitu. Berikutnya. Persepsi pelanggan di atas produk Anda berpesaing akan menghasilkan peta persepsi.
Jadi menghasilkan persepsi ini ada di mana gitu. Lanjut. Jadi contohnya sampai cepat di kepala konsumennya dipersepsikan apa gitu ya? Iya. Oke, contohnya misalnya handphone. Handphone ini misalnya Apple nomor 6. Bagaimana dia mau naik ke atas? Berikutnya, definisi dari kata evoke-less adalah memanggil sebuah image ke dalam benak calon konsumen. Jadi kalau dengar nama, ada image-nya nggak keluar di kepala? Image yang dimaksud adalah foto, gambar, logo? Vision. Oh, yang nampak ya? Ya. Kata-kata itu bisa menggambar loh. Tagline? Ya, kata-kata bisa menggambar. Wow. Misalnya, minumlah sebelum bangun. Atau minumlah sebelum kegiatan. Itu pasti pagi kan? Iya. Visualnya ada matahari. Iya. Kalau sekarang lagi eranya biji-bijian, Pak. Karena ada brand tuh namanya Hoto. Itu kan sekarang lagi kenceng banget tentang 15 biji-bijian. Katanya kan begitu 15. Nggak tahu udah nyampe apa enggak tuh 15-nya. Nah, artinya apakah harus, kan Hoto itu kan menarik ya. Coba deh buka deh Dim. Nih, ini brand-brand anak-anak Gen Z milenial zaman sekarang nih untuk grain kesehatan buat biji-bijian. Dia itu gaya packagingnya tuh kayak semacam petani dan sawah, Pak, karena biji banget. Apakah itu bentuk optimasi dan stimulus yang dilakukan oleh Hoto sehingga ingat Hoto, ingat biji-bijian ya gara-gara. Nah ini, klik deh. Bebas yang mana aja, Dim. Nah itu, digedein aja, Dim. Coba di zoom. Itu kan kalau kita lihat kan, nah ini packagingnya. Ini kan dia melambangkan biji-bijian. Istilahnya kalau kurang makan ya cukup dengan multi biji-bijian ini adalah cepat kenyang dan kenyang lama, mungkin kurang lebih seperti itu. Itu ada ini Pak, petaninya Pak. Betul. Apakah karena Hoto tidak menjelaskan apa itu? Iya, namanya nggak nama brandnya nggak menjelaskan. Sehingga dia perlu visual untuk menjelaskan. Baru sampai di situ. Oke. Makanya ini tuh. Ya, keluarnya visual. Oh, yang gambarnya petani lagi nanam biji-bijian misalnya. Betul. Ngaruh juga ya ternyata ya. Balik lagi Dim, ke slide Dim. Nah ini, berarti kalau Apple buat ngedongkrak ke atas dengan stimulus tagline-nya dia think different itu adalah menjadi satu upaya. Upaya untuk naik kelas, naik ke atas. Dia tidak hanya menjual komputer, tidak hanya menjual barang-barang teknik, tapi menjual emosi. Dengan think different itu, dia mengatakan Apple hanya ditujukan bagi mereka yang berpikir beda untuk mengubah dunia. Wah, keren. Ini cara mereka mengapresiasi orang-orang itu. Wow. Gitu. Mahal nih ilmu ya, workshop ya. Lanjut. Ya itu, evoke-less adalah daftar, tadi udah ya? Oh, udah. Kemampuan manusia terbatas mengingat 7 merek saja. Nah, kata 7 ini memang baku kah? Baku. Atau memang, oh ya? Baku. Itu berdasarkan riset itu. Kenapa 7, Pak? Ya, hasilnya begitu. Jadi kalau lebih dari 7, misalnya brand Anda, kawan-kawan ini adalah kesebutnya ke-8? Dia berjuang masuk ke laci dulu. Ya Allah. Oh iya, belum nyampe nomor-nomor ya? Ya. Masuk dulu ke laci dulu deh. Masuk ke laci aja udah bagus. Di laci berkelahi lagi dari nomor 1. Iya. Kalau saya lihat ini sebagai contohkah atau sebagai memang menurut Pak Bi kan apa nih 1-5 kan kurang lebih kan jualannya produk Pak, main diskon, main banting harga, main perang harga. Ya, coba lanjut deh. Oke. Next. 7 merek dalam laci tersebut bersaing untuk menjadi top of mind. Ya. Ya, sekarang ini udah masuk laci nih. Udah. Laci Laci kategori smartphone. Ya. Lanjut. Oke, next. Ya. Branding adalah usaha masukkan brand Anda ke dalam daftar imagery yang ada dalam benak calon konsumen dalam sebuah market kategori. Maksudnya gimana, Pak? Ya, kalau umumnya nyebutnya produk kategori sih. Ya. Lanjut. Next, Tim. Nah,
Untuk menjadi top of mind dibutuhkan sebuah pengungkit atau dongkrak yang disebut invoke. Jadi bikin brand itu harus pakai invoke. Invoke itu apa? Invoke itu bisa orang, bisa tagline, bisa KOL. Oh, endorse influencer gitu ya? Gitu termasuk ini. Jadi dia pemantik ya? Iya. Kalau nggak pakai aja. Dongkrak. Kalau dongkrak ini ambil, mobilnya jatuh nggak? Jatuh. Oh, tapi sepengaruh itu kalau nggak punya budget, Pak. Masa harus pakai endorse? Ya, pakai tagline kan nggak perlu. Oh iya. Makanya saya banyak main tagline karena klien-kliennya pada nggak mau bayar endorse. Makanya Kopiku Gantinya Ngopi iklannya kan yang bila Anda ngantuk tak sempat ngopi di bis itu kan waktu itu nggak ada artis ya Pak ya? Nggak ada. Cuma ada orang ngantuk terus ganggu penumpang sebelah gara-gara dia mau nyender di bahu gitu kan. Di belakang ada Parto. Tapi iya? Belum terkenal. Saya nggak nge lagi. Oh iya ada. Masih murah tuh Parto berarti. Saya dibayar satu grup 3 orang. Satu agensi. Dia suka siaran di radio apa SK. gitu. SK ya betul. Iya di situ. Saya di grup itu juga tuh radio siaran ya. Makanya saya tahu. Cuma yang angkatan baru. Radio Suara Kejayaan. Lanjut. Oke lanjut. Branding bertugas menciptakan info. Iya. Untuk mendongkrak. Tapi harus dipastikan ketika dongkraknya dicabut, bannya udah dipasang. Jangan sampai main asal cabut, bannya belum dipasang. Mobilnya jatuh. Ambruk, hancur tuh brand. Iya. Nah kira-kira visualnya gitu. Kok saya jadi imagine. Oke lah. Next. Nah, brand itu seperti kita main bola basket. Contohnya berikutnya. Nih Pak Bi dikartunin begini. Lempar bola ke pelanggan. Lempar ke tembok lah ya. Apa yang terjadi? Dia mantul. Nah, lemparan itu disebut stimulus. Next. Oke. Nah, pantulannya itu disebut persepsi. Jadi jangan berharap apa yang Anda lempar itu langsung nempel di konsumen. Dia pasti mantul. Dia ngomong dalam bentuk persepsi. Aduh sakit nih. Ya. Nah, kan dilempar bola tuh begitu tuh. Nah, stimulus itu kalau dipakai kegiatan branding, maka hasilnya berupa brand. Yaitu suatu kata-kata yang bermakna. Lanjut. Nah, brand itu adalah pantulan dari yang kita lemparkan. Oke. Jadi kalau yang kita lemparkan gemoy, maka yang brandingnya harus nari. Oh iya. Ingat gemoy, ingat joget gitu. Ya, gitu. Kalau misalnya Pak Pi ini pakai senyum untuk membangun brand, bahwa saya ini orang yang ramah, approachable, humble, ya saya pakai senyum sebagai branding, hasilnya ya Pak Pi orangnya ramah ya. Apakah senyum bayar? Enggak lah, gratis. Kalau Dery punya restoran sate kambing di sebuah jalan, ada 10 restoran sate kambing, Dery bilang ke anak buah, mulai hari ini besok dari tukang parkir sampai tukang masak harus senyum. Maka di jalan yang 10 tukang sate itu, Anda dikenal sebagai tukang sate yang tersenyum, yang ramah. Saya cari gitu. Gratis ya senyum dong. Gratis. Kalau Anda mencucu, mencucu apa? Cemberut. Yang akan datangin orang. Gitu. Sesimpel itu aja loh padahal ya. Iya. Next lagi coba. Jadi nggak perlu budget. Iya kan ada yang bilang katanya branding mahal Pak. Karena orang-orang berpikir branding itu iklan. Padahal murah. Yang harus dibenahin tuh. Branding itu logo. Ya aduh. Kalau brand communication mahal, lakukanlah brand action. Kalau jalan, lakukanlah activation. Bertahap. Gitu. Iya. Kalau punya duit, lakukan communication, kemudian dibuktikan dengan action, kemudian di amplify dengan activation. Gitu. Nah ini contoh gini.
yang namanya McD itu masuk ke dalam laci resto fast food. Ya. Coba lanjut. Nah, dari laci-laci itu McD masuk ke dalam laci fast food. Di dalam itu berarti lacinya ada McD, ada KFC, ada Burger King, dan seterusnya. Dan seterusnya. Ya. Di situ dia mencoba menjadi nomor 1. Nah, maka kita ambil pendekatan ini. Lanjut. Fast food 1 menit. Karena yang lainnya lebih dari itu. Karena bukan yang lainnya, dia juga dulunya 10 menit. Nunggu pesan di McD itu 10 menit, 20 menit, 30 menit nggak apa-apa. Karena ada HP. Ya. Nah, keadaan yang nggak apa-apa ini kita bikin apa-apa. Oke. Keadaan yang baik-baik saja kita bikin, lo salah. Kenapa gitu? Yaitu dengan fast food 1 menit. Jadi dengan adanya 1 menit, maka 10 menit itu salah. Oh iya, lawan arus ya? Wasting time, iya. Wasting time dia. Dengan lawan arus itu berarti menganggap arus yang seberang itu salah. Betul. Padahal nggak apa-apa tadinya. Menjadi apa-apa ketika ada perbandingan. Emang agak ngeselin berarti orang branding ya. Zona nyaman diusik ya. Dengan jam pasir 60 detik ini, Ya, tahu. itu terjadi gamification. Game antara kru dengan konsumen. Nah, si kru sudah ngitung. Kalau pesenannya 4, 1 menit jadi. Kalau lebih dari 4, 5, 6, 7, pasti nggak jadi. Kok gitu? Hitungannya, kalau 1 menit dia menang. Kalau order 4, dia menang. Kalau dia kalah, ordernya banyak, dia kalah. Konsumen dapat es krim cone, tapi dia dapat duit. Ih, seru banget ya. Menang atau kalah, tetap senyum. Iya. Berapa sih 1 cone es krim? Iya, 8.000. Iya, 500 dulu. Oh iya dulu, iya. Benar 500, sekarang segitu. Tapi dia dapat lebih. Kan seneng. Iya. Wah, saya kalah nih. Wah, kelihatannya sedih, padahal seneng. Iya. Ya. Gara-gara jam pasir itu tuh. Iya. Begitu di order, payment dibalik tuh. Iya, betul. 1 menit dari sekarang, ayo kita lomba deh. Cepet-cepetan gue sebagai kru atau Nah, lu yang sebagai terjadi selama 1 menit itu, apa yang terjadi pada otak konsumen? Ada cewek cakep lewat, cuek. Ada ibu-ibu ngomel-ngomel, cuek. Yang terjadi di otak konsumen itu blank. Karena dia fokus kepada menunggu pasir terakhir yang jatuh ke bawah. Wow. Karena pasir terakhir menentukan dia menang atau kalah. Di situ 1 menit. Kalau lebih, udah masuk 1 menit. Kalau kurang, wah gue kalah. Masuk 1 menit. 1 menitnya dicoba paksa untuk masuk ke benaknya konsumen sehingga dia unggul di antara fast food yang lainnya. Betul. Nah, keluar dari restoran, dia bilang, wah, McD 1 menit. Lebih sih, tapi ya 1 menit lah. Jadi pengen buru-buru daftar workshopnya nggak sih? Kalau gini kan bukannya apa, Pak? Kalau ternyata rame, lah kan saya minder, ngapain saya ngisi? Balik lagi saya suruh ngisi sama beliau. Nah, yang gini-gini ini tacit knowledge. Knowledge yang didapat karena dipraktekkan, bukan cuma teori. Gitu. Iya. Nah, kalau yang ngambil dari Google, ngambil dari ChatGPT itu teori. Teori banyak di situ. Iya. Nah, buku saya ini isinya tacit knowledge. Coba kita cek. Sudah saya praktekkan. Sudah dipraktekkan ya. Iya. Nah, saya pun pakai ini sih ya. Pedoman bangun kasih solusi saya pakai ini. Bahkan kenapa saya pakai ini istilah Pak Bita tacit knowledge itu karena ketika saya membaca yang tanda kutip teori ya di dalam buku ini, saya mau tahu bagaimana cara mempraktekannya, tinggal scan aja barcode yang ada di bawah nih. Betul. Tuh, ya. Buku tapi ada barcode-nya, ada QR code-nya tuh lihat deh. Jadi begitu di scan, cepret, langsung masuk ke video penjelasan Pak Bi. Workshopnya. Iya. Makanya ketika guru besar Universitas Erlangga mendengar saya bikin buku, dia langsung bedah buku.
Wow. Karena dia tahu ini pasti tacit knowledge. Itu yang dibutuhkan oleh para akademisi. Karena akademisi nggak punya peluang untuk praktek. Ya. Pak B menguasai teorinya, punya peluang untuk praktek, melahirkan teori baru. Nah ini. Udah. Jadi salah tuh yang ngomong workshop banyak teori, salah. Banyak ngomong begitu soalnya, salah tuh Iya. dia. Anda nggak tahu sih, saya nih bangun kasih solusi ya. Yang pertama atas izin Allah, yang kedua ikhtiarnya saya ambil dari kitab ini teman-teman. Banyak saksinya di grup-grup. Kenapa saya suka ngomel, kenapa saya suka keras gitu dah. Itu karena memang jangan sampai melanggar aturan kitab nih. Wah. Nah banyak yang kemampuan otaknya nggak besar ya, harddisknya nggak besar. Yeah. Jadi dikasih teori sedikit udah ngebul. Terus dia bilang, wah ini teorinya teori doang nih gitu. Yeah. Padahal sebetulnya itu bukan teori. Itu adalah perjalanan dari brand. Yeah. Ini banyak salah ngerti. Dan saya diam aja. Emang gue pikirin. Apa kata Gus Dur? Gitu aja kok repot ya. Gitu aja kok repot. Makanya kalau kita lihat dari perjalanan Pak Abi 50 tahun, McD beliau bangun, Kopiko, ya kan agensi pada saat itu ya Pak ya. Nah hasilnya new kategori yang hanya ada di McD, yaitu begitu melihat simbol ini muncullah tagline-nya. Mana lagi selain di McD? Iya. Coba next. Iya kan bener. Hanya di McD yang bisa begini. Iya. Kan kalau hanya di McD kan kelihatan sombong ya. Jadi kita ganti dengan kalimat yang esensinya sama. Mana lagi selain di McD. Jadi ada unsur nanya juga ya kalau memang ada yang ya udah bawa aja ke saya gitu. Itu aja dipikirin loh. Dan di workshop bisa bikin brand yang nanti insya Allah kita tanggal 24 dan 25 Februari. Berarti kan kalau terhitung dari produksi sekarang ini adalah berarti minggu depan Pak. Itu diajarin juga bagaimana cara bikin tagline. Betul. Ada berapa langkah? Ada 15 langkah. 15 langkah ya. Jadi besok itu Derry itu mengajarkan marketing 1.0 sampai 4.0. Tapi itu belum apa-apa. Belum lah, sekedar tahu. Iya. Yang kemudian tacit knowledge-nya adalah mengubah marketing 1.0 ke 4.0. Iya. Transformasinya gimana? Nah, itu nanti acara Derry. Siap, insya Allah mudah-mudahan teman-teman jangan ekspektasinya ketinggian ya. Jangan ya. Ini saya dibutuhkan belajar juga, dan Pak Bi minta sudah alhamdulillah siapa yang nggak mau gitu dapat peluang itu ya. Nanti berikutnya saya membawakan selling dan branding. Kalau marketingnya 1.0 gimana, kalau marketing 2.0 gimana, kalau 4.0 gimana, selling branding gimana. Saya nggak usah nyampe situ Pak, itu kan saya nggak paham. Saya nggak paham, saya kejauhan. Nggak apa. Nah, saya dasarnya aja dulu. Ya. Nanti kita mainkan ya. Ketemu tanggal 24 Februari. Ya. Di Kempinski. Mantap. Hotel. Berarti kalau dari luar kota sekalian nginep di situ karena memang tuh ada hotel ya. Sebetulnya ada hotel yang di sebelahnya Kempinski. Lebih kecil, lebih murah. Yang mana, Pak? Ada anak-anak suka nginep di situ. Oh, tahu. Ya, jadi nggak perlu di Kempinskinya ya? Nggak perlu. Wah, nice. Teman-teman, sudah kita bongkar ya. Ulas tipis-tipis lah bisa dibilang. Workshop bisa bikin brand bersama Pak Bi. Insya Allah saya juga ngisi di sana juga. Ada Mas Dion juga ngisi gitu ya. Mas Dion gantinya Pak Bi, bukan gantinya Ngopi ya. Kita bertiga nanti akan share bagaimana sih sebenarnya menciptakan brand agar nempel terus di benaknya konsumen. Karena memang jujur saya sampai lupa tuh angkatan kapan tuh Pak saya ikutan workshop ini Pak? Tahun lalu ya? Tahun lalu. Tapi ya? Sebelumnya udah ada. Iya. Nah, cuma ingat bahwa angkatan pertama yang paling senior dari workshop ini belum tentu lebih pintar dari angkatan terakhir. Karena materinya selalu berubah. Oh, berarti harus ikut lagi yang pertama. Iya ya. Karena apa? Kalau saya kasih dari pertama sebanyak ini ngebul juga. Jadi saya sesuaikan juga dengan pesertanya. Iya, dan yang kedua juga ekosistemnya kan sudah berubah tuh Pak, pelan-pelan bergeser. Pak Bi itu adaptif gitu workshopnya, anaknya begitu. Iya, sekarang sosmed. Iya, ngikutin ini, ngikutin itu dan seterusnya.
Pantesan waktu kemarin kita pernah ketemu sama Ares ya? Iya, betul. Ares di Mahdinya, foundernya Glek. Iya. Banyak loh, foundernya Haus, Iya. Mas Gufron. Siapa lagi alumni itu Pak? Oh banyak banget. Ini apa namanya, mantan hakim MK. Hah? Hamdan Sulfa itu murid saya. Emang iya? Iya. Lah baru tahu saya. Mas Helmi murid saya. Mas Helmi Yahya. Iya. Wow. Mas Jaya Setiabudi murid saya. Mas Jaya, iya. Wah banyak banget ya. Bahkan nggak cuma praktisi dan pengusaha atau public figure ya. Iya. Presiden pun juga murid Anda ya Pak ya. Pak SBY JK tuh bersama kita bisa tagline-nya beliau yang ini. Pak, tipis dong Pak, mumpung di ujung obrolan Pak. Iya. Kasih tahu tentang branding itu kan memunculkan persepsi kan banyak cara tuh Pak. Betul. Salah satunya dengan yang Pak Abi pernah cerita sama saya itu yang SBY JK waktu tahun 2004. Pak Abi bantu pemenangannya tuh. Itu kan selain tagline kan juga ada gestur-gestur. Iya. Ya kan ada istilahnya apa kalau di istilah zaman sekarang tuh sign language lah. Iya. Ya kan kemarin Pak Anies kan pakai tuh yang waktunya Iya. perubahan. Ya kan terus juga Wakanda No More, Indonesia Forever. Banyak banget beliau pakai hukum jangan tumpul ke atas, malah tajam ke bawah gitu-gitu kan. Pak Abi kan juga pakai di SBJK gimana Pak? Bersama kita bisa. Wah, aduh. Yang SBY lebih agak ke depan sedikit dibanding JK itu gimana posisi berdirinya? Iya. Jadi karena Pak SBY adalah presidennya, Iya. Pak JK walaupun lebih tua, dia harus di belakangnya. Karena Dia wakil. jadi nggak boleh sejajar tuh. Nggak boleh sejajar. Secara berdiri, pidato dan lain sebagainya. Betul. Nah, yang perlu diperhatikan adalah tangannya Pak JK. Pada waktu Pak SBY pidato, memainkan tangannya itu, Pak JK tangannya ngapain? Di bawah. Di bawah ngapain? Gini kalau nggak salah, lupa saya 2004 Pak. Kalau tangannya begini di depan, Gini. artinya gua pembantu presiden. Tapi tangannya begini, tapi di belakang. Di belakang adalah? Penilik. Kalau ujian kan guru-guru itu Iya. Berarti Pak JK waktu itu di belakang. Di belakang ya? Jadi meskipun di belakang, Iya, gininya di posisinya di belakang, tapi dia peniliknya presiden. Wah, iya lagi. Karena dia lebih tua, lebih punya pengalaman, Saya praktekin ya. menguasai Indonesia bagian timur. Di branding lu ngaruh banget loh gitu-gitu lah. Workshopnya Pak Abi itu saya tuh nih kayak gini-gini aja saya perlu pancing. Karena sebenarnya Pak Abi ngumpetin tuh. Lama-lama kebongkar gratis nih lama-lama nih. Bukan ngumpetin, Tapi- kebanyakan. Saya pancing itu. Yang kayak gini-gini kita nggak ada rekayasa loh. Karena saya nyaksin sendiri di workshop. Ya Allah, banyak yang kita nggak tahu. Yang selama ini kirain cuma teori kan karena yang bikin workshop diledekin penjual ludah. Yang bikin workshop tahu apa kamu? Hanya teori mah gampang. Ya. Bikin workshop brand tapi nggak pernah bikin brand. Aduh. Oh, saya ngalamin. Iya. Ngalamin bikin brand sebagai penonton. Tapi nggak jalanin sebagai pemain, sebagai praktisi. Iya. Kan gini kan Pak JK ya berarti ya? Pas Pak SBY di pidato ya. Beliau begini berarti ya? Iya, Iya kan? Berdiri gini berarti Pak? Betul. Bukan begini ya? enggak. Kalau gitu, nderek dawuh. Iya, apa namanya istilahnya pelayan, Iya, pembantu. Jadi kalau iya Pak. Nah itu kan. Dan di situ dia bilang secara visual bahwa saya wakil presiden tapi bukan pembantu presiden ya, gitu. Ini kelihatan nih dari situ teman-teman. Beda loh. Begini sama tuh. Iya. Kalau pembantu berarti orang mikirnya, lalu ngapain kerja lu apa? Disuruh-suruh. Dibagi-bagi. Iya. Nggak ngaruh, gua ngapain gue pilih lu. Gitu kan. Lu kagak ada kerjaannya, wakilnya ntar. Gitu kan. Betul. Dahsyat. Banyak loh. Nih saya nggak mau keluarin semuanya aja. Sampai subuh kita ngobrol nih. Banyak. Nih di kepala saya mau ngeluarin lagi tuh. Makanya kemarin saya penasaran, pengen lihat tim ses 1, 2, 3 itu paham nggak gini-ginian. Wah. Ternyata ya gitulah. Ya. Kenapa? Tadi kita ngomong di belakang layar loh. Tapi banyak. Ini dari analisanya kenapa 01 harusnya begini, 02 itu harusnya begini. Dikritis tiga-tiganya. Keren Babi, di belakang layar, jangan dibuka di sini. Jangan. Di workshop dibuka ya. Ya, betul. Kalau mau tahu rahasianya kenapa angkanya begitu, kenapa angkanya begitu, Iya. di workshop dibuka Pak, please, kan di belakang layar.
Boleh ya? Ruang tertutup. Wah. Politiknya beda. Iya tadi. Kalau ketika politik tertutup sama politik terbuka ya. Iya. Itu branding semua tuh isinya tuh. Kalau mau tahu daftarnya kayak gimana teman-teman, ini kami bantu nih, ada di deskripsi di bawah, klik aja workshop bisa bikin brand ya bersama Pak Abi, guru kita nih, Masya Allah nih. Nah, tanggal 24 dan 25 Februari 2024. Artinya nih kalau terhitung dari sekarang produksi, Dim nih harus yang cepet ya, bisa nggak nih? Yang hari ini kita ngebutin karena memang ada waktu seminggu buat kawan-kawan ya. Takutnya kan ada yang baru nonton 4 hari lagi, 3 hari yang lagi, gitu-gitu kita nggak tahu mereka kan. Dan mungkin ini workshop terakhir. Ya. Yang 2 hari ya. Karena saya udah nggak kuat 2 hari. Makanya saya ajak Dery, saya ajak Mas Zion. Ya. Jadi nanti akan ada workshop pendek-pendek. Ada ya? Ya, waktu bulan puasa daripada bengong, habis sholat zuhur jam 1 sampai jam 5 gitu. Online apa offline? Online. Online ya. Ayo guys, ini beliau ini harus kita contek ilmunya. Ya, maksudnya beliau bisa dibilang sudah senior. Ya kalau bahasa ininya kan sudah tua beliau. Mumpung masih semangat ngajar, ayo kita ambil. Kapan lagi ya? Di campaign kita maksimal 50 orang ya Babi ya? Iya. Nggak bisa lebih karena kapasitas ya. Nah, jadi yang langsung aja buruan daftar sekarang, rebut-rebutan nih, kenceng-kencengannya, cepet-cepetan nih, klik aja link di bawah tuh. Ya. Dan untuk workshop ini saya minta dibantu 4-8 mentor. Wow. Yang setiap mentor tanggung jawab terhadap 5 orang dari peserta untuk nge-branding produknya dia. Oke. Jadi keluar dari ruangan udah langsung tahu mesti ngapain. Wih, mantap. Ini baru bukan teori, tapi praktek nih langsung. Yang sesungguhnya di sini. Takutnya kan ada yang bilang kami bukan teori, tapi isinya teori juga. Ya, langsung aja klik di bawah teman-teman ya. Abis ini kita lanjutin lagi Pak. Tadi ngobrolin. Siap. Masih banyak di belakang kamera ya. Siap. Politik tertutup, politik terbuka itu kan ilmu brandingnya saya juga pengen belajarin nih kan. Siap. Ya, kali-kali 5 tahun lagi saya yang maju. Kita kasih solusi.